Kepala Desa Jonggar Asli Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, periode 2021 hingga 2027, Jumarin Sopi, resmi ditahan di Lapas Kelas 2 Kota Cane, Aceh Tenggara. Diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2022 dan 2023. Dari audit hasil investigasi, penyidik menemukan terdapat kegiatan yang dikerjakan tidak wajar, di antaranya kegiatan yang fiktif, kekurangan volume, pemotongan honor perangkat desa. Karena ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Jonggar Asli Kecamatan Ketambe tersebut yang merugikan negara sebesar Rp637.490.000. Atas perbuatannya disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Bahwa pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara telah melakukan penetapan terhadap tersangka JS karena berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap tersangka JS kemudian ditetapkan sebagai tersangka melakukan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 yang terjadi di Desa Jonggar Asli, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan saat ini setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian yang bersangkutan kita lakukan penahanan selama 20 hari. Itu kita lakukan penitipan penahanan di Lapas Kelas 2 Kota Cane, seperti itu. Untuk terkait dengan temuan penyalahgunaan dana desa di Desa Jonggar tahun 2023, 2022 dan 2023 itu ada beberapa temuan, termasuk itu ada kegiatan yang fiktif, kemudian ada pemotongan honor ya, pelaksana kegiatan, dan ada beberapa item-item yang kelebihan pembayaran ataupun kerjanya tidak sesuai. Perhitungan sementara kita sekitar 600 jutaan dan saat ini kita sudah meminta bantuan perhitungan kerugian negara pada auditor di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan kita menunggu hasil auditor dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Terhadap tersangka JS ini kita sangkakan yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat 1 untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Aceh Tenggara, tim liputan melaporkan untuk Puja TV.